Tapi nanti kita akan mengganggu kontraksinya. Oh, apa sih kalau itu? Soalnya baju pendek. Pak itu masangnya harus di sampingnya kayak gitu apa? Enggak, ini hanya sebagai kembalinya arus. Kalau kita Ya. di sini nggak apa-apa. Enggak masalah. Kembalinya arus. Ini soalnya terlalu besar elektrodenya. Kalau tangannya. harusnya elektrodenya itu ada ukurannya banyak. Ya, ada yang kecil, ada yang bundar itu. Diletakkan kalau kecil kita letakkan sini aja nggak apa-apa. Katoda di perut ototnya, anodanya di atasnya atau di bawahnya boleh. Tapi kalau terlalu besar, maka ya mau nggak mau kita berpindah tempat ototnya. Jadi ini hitungannya bukan bipolar tapi unipolar itu hitungannya. Kalau bipolar itu hanya pada otot yang sama, ujung-ujung otot yang sama. Kalau kita menggunakan bipolar, menggunakan elektrode besar ini nggak bisa. Gitu. Berarti ditumpuk ya Pak? Kalau yang kecil? Di atas bawah. Katoda di tempat motor poinnya dari ototnya, anodanya bisa di atasnya. Di atasnya bukan di sini, bukan di tumbuk. Di atasnya di proksimalnya atau di distalnya. Oh, proksimal. Kirain di atas. Proksimalnya. Nanti satunya saya cobakan BTR. BTR yang satu. Kurang kecil kan kalau tangan. Tapi sakit. Hah? Pada level motoris. Dilepas itu metal. Iya, makanya itu aku pegang tadi. Kontraindikasi. Kacamatamu dilepas dia. Jauh banget ke Oh, nanti mudah. Kurang ajar kalian ini. Ada bantal? Ada bantalnya? Coba. Lagi budek. Oke, boleh. Nggak kelihatan. Sama Pak. Pas dikasih gaji. Aswa. Coba yang kecil aja. Tolong Aswa. Takut banget deket Aswa. Dia apa-apain. Kenapa kamu dari belakang? Kenapa nggak dari belakang dia sini? Di tempat apa? Enggak. Ada. Murid lagi to. Ngesakno. Ini yang merah ya, anoda. Nah, anoda. Tapi ini nggak ada. Agak ke atas. Ngezoom banget. Nek di depan bisa. Kalau itu nih di depan bisa Pak sponnya. Semuanya Bukan Di di bawah. samping. Oh. di depan. Oh, bisa aja. Bisa. Berarti terserah. Yang penting proximal distal. Oke. Oke. Coba aja. Ini mau Isa rada ngezoom nih kan. Sing ngene iki. Motor poin. Extensor ya. Extensor ini. Hop. Jadi kita lihat. Oke, perbedaannya antara Oke, di tengah. BTL dan NRAP. Ini kalau BTL kita lihat manual. Gitu. Kita pilih terapi. Kita cari Faradik. Nanti Faradiknya ada dua ini. Nah, ini Faradik current. Ya. Bentuk arusnya rektanguler. Kotak. Arus arah terputus. Oh iya. eh, Di video. bentuknya rektanguler. Kalau neofaradik bentuknya trianguler, eksponensial, naik pelan-pelan, turun tiba-tiba, eksponensial. Ya, neofaradik ini biasanya digunakan pada otot denervatif. Nanti saya terangkan setelah UTS itu ada materinya. Oke, kita coba faradik dulu ya, faradik current. Bentuk arusnya rektanguler. Klasifikasinya arus arah terputus. Oke, bentuknya rektanguler ya. Kita enter. Oke, kita lihat ini parameternya. Ini frekuensinya. Ini nggak bisa dirubah lagi. Fix, fix otomatis. Durasi pulsanya atau durasi fasenya 2 milisecond. Nah, umumnya paradik itu durasi pulsanya atau durasi fasenya cuma sampai 1 mili. Dia ini market dagang, trik untuk market ya, trik penjualan.
produk. Dia melebihi 1 milisecond pada label dagang Faraday. Yang umumnya label dagang Faraday itu hanya dibekali dengan spek durasi fase 1 milisecond. Sehingga harapannya mungkin produsen ini ketika melihat ada Faraday kok durasinya lebih panjang 2 milisecond, ya udah beli ini lebih menguntungkan. Karena 20 milisecond. Berarti frekuensinya adalah ya 45,5 Hz. Berarti 1 per 22. Iya 22 ya. 20 dan 2 milisecond toh. 1 per 22. Jadi sekitar 45,5 Hz. Berarti 1000, 1 detik itu kan 1000 milisecond tuh. 1000 milisecond dibagi 22 milisecond. Hasilnya adalah 45,5 Hz. Frekuensi. Sudah satu frekuensi ini aja. Enter. Nanti kalau di sini bisa berubah-ubah. Kemudian, jadi ini sudah fix ya frekuensinya, nggak bisa dirubah. Kemudian kita klik di parameter ini, maka kita disajikan dengan modifikasi. Kalau konstan, dia kontraksi terus, gak ada istirahat. Berapa menit? Gak ada istirahat. Kalau random frekuensi seperti ini. Jadi ada istirahatnya tapi gak terlalu lama ini ya. Kemudian misal sin, ini kontraksi, kemudian istirahat. Kontraksi, istirahat. Waktunya bisa kita tentukan di sini. Waktu stimulasi berapa lama? Ini satuannya detik ya. Misal 5 detik misal. 5 detik ya. Pause-nya berapa? Bisa 10. Nah, ini hasilnya seperti itu. Jadi dia akan naik, bertahan, kemudian turun. Waktunya berapa ini? 5 detik, kemudian istirahat 10 detik. Sama pengaturan shoot seperti di sini. Tapi sayangnya dia tidak bisa mengatur durasi fase, durasi pulsa, dan frekuensi. Oke, bisa kita pilih ini. Oke, kemudian enter. Waktunya, misal waktunya 10 menit. Enter. Oke. Kemudian kita klik untuk memulai. Sini press to start, kemudian TSS dinyalakan. Jadi tadi kita atur tadi frekuensinya tadi ya. Ini sudah langsung 45,5 Hz. Kemudian kita klik di elektroparameter untuk memilih modulasinya. Sehingga dia nanti tidak kontraksi terus menerus, tidak continuous, tapi ada kontraksi, istirahat, kontraksi, istirahat. Jadi di setting kontraksinya selama 5 detik dan istirahatnya 10 detik. Rise itu naiknya, ada rise, ada fall, ada ramp up, ada ramp down. Ramp up itu dari intensitas 0 menuju ke intensitas yang diperlukan, misal 10 mA untuk kontraksi. Maka dari 0 ke 10 mA dibutuhkan waktu 1 detik misal. Kemudian turunnya juga 1 detik misal itu ya. Tapi lamanya kontraksi totalnya 5 detik dan istirahatnya 10 detik. Oke, kemudian kita mulai. Cara mulainya adalah klik di sini, press. Oke, di sini ada apa yang kita setting tadi. Intensitasnya 0,3 mA. 0,3. Cara meningkatkan intensitas ini. Tuh, 0,5, 0,6. Enggak, sumpah nggak digerakin. Udah berasa. Sampai naik. Jangan mukanya dong. Gimana sih? Loh, kan mau diperiksa. Aduh, kayak kesemutan banget ya. Aduh, aku nggak mau lagi deh jadi gitu. Aduh, Pak. Sampai naik dia. Sampai kontraksi. Ini loh udah. Oh my god. Aduh, Pak, sakit banget sumpah.
tangannya gini sendiri. Rileks kan? Iya ditahan. Lagi Pak. Nah, ini kalau elektrodenya terlalu besar, maka dia bisa menstimulasi otot-otot yang lain. Jadi pengennya kita gini seperti ini, tapi otot yang extensor ini cuma sedikit. Udah sakit sih, cuma kayak langsung gitu loh. Aduh. Sakit kayak kesetrum gitu ya. Sujud apa jenis ini? Iya, Dulu. Nah, kenapa kontraksinya nggak bisa seperti ini? Karena otot yang untuk ekstensornya kecil, sehingga elektrodenya bisa kena otot yang lain, sehingga otot yang lain juga kontraksi. Terjadi gabungan kontraksi seperti ini. Jadi nggak pas ya. Iya, Bu. Iya, mungkin kalau pengen pas, harusnya digunakan elektrode yang lebih kecil. Kayak spons cuci piring. Gede ya. Saya carikan. Tahu nggak yang tipisnya itu? Ya orang kuning itu kan. Oh, hijau. Ya. Indikan Jangkauannya ototnya biar elektrodenya yang lebih Kamu kecil. yang itu ditempel doang. Enakan yang itu loh Pak, berarti. iya. Makanya kalau nanti punya alatnya, kemudian punya pasiennya, Ini apa? kalian bisa beli. Tapi itu berapa kali pemakaian Pak? Jadi sampai dia agak lengket. Jadi pas satu pasien suruh beli ini satu. Nanti kalau setiap datang bawa ini 3 Kalau liter. kalau gantian antar pasien boleh? Yo ini. Ih, Takut ini ya, jorok. takut nanti apa gitu. Tapi di pelayanan Kurang higienis. Coba lihat di Shopee. Aku bukan penjual soalnya. Kan pasien disuruh kita beli, bukan kita yang beli kan. Tolong, tolong. Awas kalau Ya, kembali lagi ke 0,3 Siapkan mili ampere, naikkan pelan-pelan. Ini intensitasnya apa yang dinaikin? Intensitasnya. Rasa apa, Bek? Kesemutan banget. Naikkan Pak, naikkan. Wih. Gini. Ini enggak sih udah tuh. Aduh. Naik ya harus. Enggak. Kok belok? Aduh, Pak. Cek, angkat dulu itu mulu. Atasin cepet. Mau keburu ini. Kenapa jadi bahan percobaan gini dah? Alhamdulillah. Loh, Kan probadus. Sabar. Coba pakai yang itu. nggak bisa dilepas. Bisa saya. Iya. Sehingga otot yang lain di sekitarnya juga terstimulasi, makanya kontraksinya gabungan. Pak berarti besok ujiannya jangan